Museum Sejarah Jakarta. Kota Jakarta memiliki banyak gedung bersejarah yang perlu diketahui oleh masyarakat. Di antaranya, gedung-gedung bersejarah yang bisa dijadikan tempat wisata sejarah, yaitu wilayah Kota Tua yang memiliki beberapa gedung bersejarah atau museum. Salah satu museum yang perlu diketahui oleh para siswa dan masyarakat umum, yaitu Museum Sejarah Jakarta atau dikenal pula dengan Museum Fathahillah. Dalam museum ini menceritakan tentang sejarah perkembangan kota Jakarta serta koleksi-koleksi yang terdapat di dalamnya. Sedikit tentang sejarah gedung. Dari catatan sejarah yang ada, pembangunan gedung Standius dilakukan sebanyak 3 kali pada kurun waktu yang tidak bersamaan. Pembangunan pertama dilakukan oleh Jan Patterson Cullen pada 1620. Dan hanya bertahan 6 tahun, kemudian diganti dengan Balai Kota Tua 1627 sampai 1707 yang dibangun pada sisi selatan halaman utama kota Batavia di lokasi sekarang ini. Sekilas sejarah Museum Wayang Jakarta. Museum Wayang terletak di Jalan Pintu Besar Utara nomor 27, Jakarta Pusat, tepat di sebelah Museum Sejarah Jakarta dan berdekatan dengan sejarah Museum Fathahillah Jakarta. Dalam Museum Wayang Jakarta, dulunya bernama Gereja Lama Belanda. Pertama kali dibangun pada tahun 1640. Pada tahun 1732, museum diperbaiki dan berganti nama menjadi Gereja Baru Belanda dan hancur pada 1808 akibat gempa bumi. Tahun 1957, gedung diserahkan kepada Lembaga Kebudayaan Indonesia dan kembali diserahkan kepada Depdikbud RI, lalu kepada Pemerintahan Republik Indonesia pada 23 Juni 1968 untuk dijadikan Museum Wayang. Museum Bank Indonesia berlokasi di depan Stasiun Bion Kota, Jalan Pintu Besar Utara nomor 3, Jakarta Barat. Bangunan museum yang pertama kali dibangun pada tahun 1828 ini memiliki gaya neoklasik, bercampur pengaruh lokal. Pada tahun 1625 di tempat ini pernah dibangun gereja sederhana untuk digunakan umat Protestan. Kemudian pada tahun 1628 gedung mengalami perombakan karena dialihfungsikan sebagai menyimpan meriam besar yang digunakan dalam perang antara tentara Sultan Agung dengan tentara Belanda di Batavia. Gedung Museum Bank Indonesia sebelumnya adalah tempat De Javaanse Bank beroperasi. Sebelumnya, gedung dalam sejarah Museum Bank Indonesia ini juga digunakan sebagai rumah sakit umum yang bernama Pinen Hospital. Gedung ini digunakan sampai tahun 1962 ketika De Javaanse Bank mengalami proses nasionalis menjadi Bank Sentral Indonesia atau Bank Indonesia pada 1853. Sedikit sejarah tentang Museum Bahari.
Ada yang unik dari pintu bangunan museum ini, yakni pintunya terbentuk setengah lingkaran. Bukan tanpa sebab, pada zaman dahulu bangunan tersebut adalah gedung untuk menyimpan rempah-rempah oleh VOC. Jika saat ini suatu bangunan dihitung pajaknya berdasarkan luas bangunan, pada zaman tersebut pajak bangunan dihitung dari besar kecilnya pintu bangunan. Itulah cara yang dilakukan VOC agar tidak terlalu rugi dalam melakukan pembayaran pajak bangunan. Selain pintu bangunan, ini juga dihiasi oleh banyak jendela pada sisi kanan dan kiri dengan tujuan untuk menjaga kelembaban dan keawetan, serta keluar masuknya sirkulasi udara agar rempah-rempah yang ada dapat terjaga dengan baik. Tidak hanya itu, bangunan yang dulunya sebagai gudang rempah-rempah VOC ini juga memiliki langit-langit bangunan dengan tiang penyangga yang terbuat dari kayu tebal sehingga tidak mudah lapuk. Bahkan hingga kini kayu tebal tersebut masih terjaga dengan baik keasliannya.